Jadi betul. Penteleng gitu. Dia penteleng, bahkan ada yang mungkin karena apa? Boris sampai Ada juga sampai luka fisik. iya, anaknya tuh apa ya? Dia kayak merasa tidak nyaman, terus kalau dia mau keluar bermain tuh kayak agak dia rasa agak takut. Kalau ketemu saya tuh mereka takut. Saya bilang, kenapa harus takut? Memang harus berjalan seperti ini. Saya mau tuh kalau mereka lihat begitu mereka langsung omong. Kakak begini tidak baik, kakak ini tidak boleh. Langsung omong depan supaya saya bisa memperbaiki diri. Itu yang saya harapkan. Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya Novemi Leonovel, poskutang.com, Tribun Network bersama program Saksi Kata, Suara Kebenaran untuk Keadilan. Dan hari ini kita ada di SMP Negeri 11 Kota Kupang. Dan di samping saya, terima kasih kakak kepala sekolah. Kita biasa sapanya Kakak Ella ya. Tapi nama lengkapnya Emanuela Mariela Ibu. Kakak Ella Provisiat ini mendapat tanggung jawab baru untuk memimpin SMP 11 ini ya. Ya, Selama berapa lama nih? Ada jangka waktu? saya juga kurang tahu. Soalnya kemarin baru sementara tuh, katanya sementara jadi kita tinggal mengikuti saja. Mengikuti ya. Sampai proses ini Sampai selesai. proses ini selesai. Baik, Kakak Ella, Tribuners sekedar pemberitahuan bahwa belum lama ini viral di media sosial diduga terjadi tindak kekerasan fisik maupun verbal yang dialami oleh sejumlah murid SMP Negeri 11 Kota Kupang dan juga dialami oleh beberapa oknum guru yang diduga dilakukan oleh kepala sekolah sebelumnya, Ibu Warmansah. Tapi proses penyelidikan kasus ini sementara masih berproses. Dari pihak wali kota juga sementara melakukan penyelidikan, dan kabarnya bahwa sejumlah orang tua juga sementara memproses kasus ini di polisi ya. Dan hari ini Kakak Ella, bagaimana ini tentang kebenaran informasi ini, setahu apa Kakak Ella? Ya memang informasi ini benar ya. Dari anak-anak yang kemarin juga sama orang tua diminta sama Pak Wali untuk bertemu. Memang itu kenyataan, itu fakta. Ada sekitar berapa banyak? Yang kemarin itu sekitar 9 orang, laki-laki perempuan. Usianya berapa? ya, anak-anak sekitar 14-15. Mereka sudah di kelas 9 tuh, jadi sekitar usia ini 14-15. Terhadap kejadian ini Kak Ella sendiri rasanya bagaimana nih Kak Ella? Komentarnya apa? Di sekolah yang harusnya kan kita Kota Kupang kan ramah anak ya, Kota Kasih. Bagaimana nih? Sebenarnya bagaimana ya? Kita ini kan sebagai lembaga ya untuk memang mendidik apa, terus membimbing anak-anak, tapi tidak seharusnya dilakukan dengan tindakan-tindakan yang kekerasan seperti itu. Ya, memang kita sebagai manusia ya. Kadang-kadang kan emosi juga. Emosi itu pasti ada. Emosi pasti ada. Saya pun demikian. Ya. Oh, pernah alami emosi itu ya? Ya, sangat. Kalau emosi itu barang biasa, namanya kita di lembaga sekolah, apalagi dengan anak-anak ini banyak nih dengan karakter yang begitu variasi itu, jadi seperti itu. Butuh kesabaran. Kejadian itu terjadinya kebanyakan di mana? Memang di ruang kelas atau di ruang kepala sekolah atau di ruang di kelas? Di kelas kemarin itu di kelas karena waktu itu memang anak-anak ada di dalam kelas itu, ada di luar karena lagi ada pergi kontrol kebersihan kelas karena kelasnya masih kotor tuh. Jadi di situ ya mungkin ya terjadilah. Kak Ella ada di sana? Tidak, saya tidak ada. Itu kejadian hari apa?
kalau tidak salah kurang tahu tanggal 19 itu salah. Oh, 19 19 oh ya 19 Agustus ya. setelah 17-an kan satu hari kan libur. Oh, kemudian datang untuk bersih-bersih kelas. Pagi itu. Tapi banyak guru juga yang lihat. Tidak tahu ya, Kalau tidak ada ya, saya tidak ada waktu itu di tempat sana yang di kelas itu. Oh, tapi Waktu itu ada di sekolah tapi tidak di lokasi itu. Tidak di lokasi itu. Tapi apa kejadian seperti itu kayaknya memang terjadi hanya hari itu sudah yang sepengetahuan Kayla informasinya. Sepengetahuan saya kan sudah lama di sini. Ya. Bukan waktu itu sih. Sebelum-sebelumnya sudah pernah dan sebagainya. Pernah Kayla juga lihat langsung atau hanya dengar cerita? Anak-anak, ya anak-anak mereka apa? Polos. Ya. Begitu kita datang kadang-kadang mereka langsung ngomong. Mau kemana? Kayla seberapa lama? Saya di sini kurang lebih 19 10. Sementara ibu kepala sekolah yang sebelumnya sudah berapa lama? Sekitar 5. Berarti kejadian memang sudah sekitar 5 tahunan atau kurang lebih 3. Kayla, ketika Kayla mendengar informasi seperti itu, akhirnya kan tadi Kayla bilang sudah sering nih terjadi ya, hampir bukan sering lah, hampir beberapa kali terjadi dan cerita. Ketika mendengar itu apa yang Kayla lakukan? Apakah sempat ke kepala sekolah berbincang, diskusi atau ini karena saya punya pimpinan, ini segera saya juga jadi pimpinan. Saya kadang-kadang kayak merasa menyesal kenapa begitu, tidak ada cara lain apa kasih hukuman ke anak-anak. Tapi pernah berdiskusi dengan Tidak pernah. dia buka ruang tidak? Pernah berdiskusi. Kalau dalam rapat-rapat guru ada tidak guru juga yang ngomongin soal itu? Tidak. Ya, tidak pernah berdoa kita omongin. Berarti hampir semua guru juga tahu. Ini Kak Ella tidak ada inisiatif gitu atau saya harus lapor ini ke dinas atau saya harus ini bagaimana ini kan kejadian sebenarnya sih kita punya niat, cuman biarlah waktu berjalan begitu saja. Kita tidak mau akhirnya terungkap. ya biarkan waktu yang mengungkap begitu. Kita tidak mau lapor begitu. Tapi terjadi kemarin, nah itu baru Pak Wali Kota panggil anak-anak ke sana dan kita beberapa guru damping. Kak Ella juga kesana? Saya tidak kesana, tapi saya punya teman-teman. Kalau dari ceritanya anak-anak sama teman-teman guru Kak Ella yang kejadian yang pada saat itu ada sekitar berapa korban? Itu 9. Yang menurut saya dengar itu 9. Itu mereka langsung dihukum apa saja? Itu langsung dipukul, tempeleng begitu ya, tempeleng. Bahkan ada yang mungkin karena apa gores sampai luka. Ada juga sampai luka fisik. Iya, sampai luka di sini tidak salah. Ya. Kata-kata yang ya itu pokoknya dari sebelumnya itu biasa apa siswa kayak guru. Itu guru juga Bahkan ya bahkan ada di depan saya malah. Kayla pernah tidak jadi Ya korbannya, artinya dimaki atau tidak ya? tidak pernah. Pernah artinya dari guru-guru lain ketika pernah ngomong ke Kayla mereka sampaikan ini saya entahlah, mungkin pernah juga saya tidak tahu itu kan. Kayla ketika dalam pertemuan guru atau ada kunjungan kan beliau sudah 5 tahun ya di sini. Hampir. Kan pasti ada kunjungan wali kota atau kunjungan kadis yang terkait dengan sosialisasi tentang sekolah ramah anak, pernah tidak ada selama 5 tahun terakhir? Ada di sekolah ramah anak, ada tentang bullying apa segala macam. Ada di sekolah sini. Ada. Kepala sekolahnya juga ikut kegiatan. Malah turut di ambil bagian. Komitmen begitu ada komitmen. Ternyata tidak dijalankan. Justru di sini banyak, sudah beberapa kali itu ada ikut sosialisasi tentang bullying itu tuh ada guru dilibatkan, anak-anak dilibatkan. Dengan kejadian seperti itu, dengan kejadian hari H, setelah kejadian itu, mungkin anak-anak ada rasa bagaimana trauma, tidak masuk apa Pasti, ya anak-anak tuh mereka masuk, cuman
apa ya, setelah kejadian terus ada orang tua yang lapor, banyak lapor. Jadi anak-anak ini banyak yang merasa takut, mereka tidak nyaman ya. Terlebih yang kemarin orang tuanya yang lapor, anaknya tuh apa ya, dia merasa tidak nyaman, terus kalau dia mau keluar bermain tuh kayak agak dia rasa agak takut. Terus apa, kalau ketemu saya tuh ibu kita takut. Kenapa? Saya bilang kenapa harus takut, memang harus berjalan seperti ini. Itu kapan kejadian itu? Ya, Yang lama itu? yang tidak yang baru-baru. Yang setelah kejadian. Itu anak perempuan. Terus kemudian relasi dia setelah itu bagaimana terhadap anak-anak ketika setelah kejadian itu? Relasinya seperti biasa, Tetap ada upacara, tetap ada upacara apa, ada tetap. dan guru-guru juga tidak ada komplek setelah itu. Atau karena memang mungkin kepala sekolahnya diktator atau tidak buka ruang? Bukan guru tidak komplain, tapi ya bagaimana ya? Kakak tahu sendiri Ya, pimpinan ya, dengan namanya bilang loyalitas terhadap, tapi sampai loyalitas sampai dengan hal-hal yang begini kan saya juga rasa heran. ya. Tapi untuk kedepannya Kak Ella, Ya. kan kejadian gini loyal boleh loyal Ya, kan, tapi ya. ketika pimpinan lakukan kesalahan, bagaimana menurut Kak Ella untuk ke depan supaya sekolah ini lebih baik dan ramah? Ya, kalau saya, kalau misalnya ke depan ada terjadi kesalahan atau kekeliruan di Yang sekolah saya lakukan, yang saya lakukan, saya mau tuh kalau mereka lihat begitu mereka langsung omong. Nah, kakak begini tidak baik, kakak ini tidak boleh, langsung omong depan supaya saya bisa memperbaiki diri. Nah, justru itu yang saya harapkan. Jangan omong-omong di belakang. Saya mau tahu omong-omong di belakang, saya mau tahu dari mana coba. Terus harus buka ruang juga. Bukan ruang, sebenarnya ruang tersedia. Silakan apapun, silakan masuk ke ruangan saya. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ada hal-hal yang tidak suka yang saya lakukan, silakan kita duduk bersama. Itu lebih bagus daripada kita hanya status sama sini tidak jelas. Ya. Ini kan baru 1 hari menjabat nih, baru 1 hari dan kita langsung datang nih. Itu sudah, ini belum apa-apa. Tapi tentunya kan baru mulai tumbuh. Taruh bibit. Baru mau kasih bibit. Ya, tapi mudah-mudahan bibitnya bisa berkembang baik dan menghasilkan. Amin. Bukan hanya berkembang tapi menghasilkan. Amin. Sudah bertemu dengan guru-guru setelah Belum. kemarin? Belum. Rencananya kapan? Saya rencana hari Jumat libur deh. Iya. Jumat libur. Minggu depan berarti ya. Iya, saya rencana minggu depan. Apa yang akan disampaikan pada guru? Hal-hal yang ya menyangkut sekolah paling, kerjasama ya, jalani tugas seperti biasa. Kita jangan menoleh ke belakang, maju terus untuk sekolah ini. Bukan Dan untuk anak-anak khusus Saya. untuk hak anak-anak bagaimana? hak anak-anak harus dipenuhi, tidak boleh tidak, harus ya. Sudah ke ruang-ruang kelas, anak-anak sudah tahu bahwa ini kepala Sudah. sekolah kita yang baru. Sudah ya. Tadi kebetulan waktu apel pagi sebenarnya hari Senin. Iya. Sebenarnya hari Senin baru mau diapel ya. tapi teman-teman lain bilang jangan nanti tiba-tiba ada yang datang cari kepala sekolah di mana. Akhirnya sudahlah kalau begitu. Reaksi bagaimana? Oh, hura hore. Ya, anak-anak Artinya kan mereka berharap nih kakak, ya. harapan baru nih seorang sosok kakak Ella, kepala sekolah yang baru harus dengan latar belakang yang sebelumnya yang mereka bikin trauma nih. Berat tidak tanggung jawab? Saya rasa kalau kita jalani dengan hati pasti jalani dengan hati terus berdoa ya, saya rasa tidak terlalu berat. Tapi kalau misalnya kita mau berjalan sendiri juga tidak mungkin, harus semua kita jalan sama-sama. Saya ingat Pak Wali Kota punya kata-kata Bilang kata-kata hari ini. kata-kata ini, kalau kita mau jalan harus jalan sama-sama, Tidak boleh ada yang tertinggal. supaya kalau mau bersama, mau capai sesuatu bersama tuh
harus kita sama jalan melangkah bersama, tidak boleh ada dari belakang. Nah, begitu. Oke, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Kaila juga berharap, artinya kan ini sementara juga kasusnya berproses, Iya. berproses secara administrasi di kedinasan maupun berproses secara hukum, yang kami dengan informasi bahwa ada apa yang Kaila harapkan. Ya, semoga prosesnya dapat berjalan dengan lancar, baik, diselesaikan dengan baik lah. Kalau secara kedinasan sudah, terus secara hukum ya seperti apa adanya. Apakah harus berdamai Kaila atau kembali kepada keluarga? Tidak, kalau mau berdamai itu urusan keluarga. Kalau misalnya melanggar hukum, harus bertanggung jawab. Kaila, komitmen Kaila untuk memastikan, menjamin bahwa di SMP 11 Kota Kupang ini tidak akan terjadi lagi kekerasan khususnya terhadap anak-anak dan guru. Apa komitmennya? Dan Kaila akan bikin apa sehingga itu bisa diminimalisir? Komitmen saya, anak-anak itu harus kita sayangi mereka. Tidak boleh ada kekerasan verbal maupun fisik. Anak-anak itu kalau kita dengan kata-kata baik, pasti mereka akan ikut. Tapi kalau kita sudah kasar duluan, tahu tuh anak-anak yang bisa mereka lebih kasar dari kasar dari kita. Terus kemudian apa lagi katanya? Kakak memastikan mungkin akan ada kayak buka pos pengaduan begitu atau guru apa BP masih ada ya di sini? Ada. Itu mungkin buka supaya anak-anak jangan takut. Pesannya apa? Maksud saya tuh begitu. Saya maksud kalau misalnya ada anak-anak yang merasa takut dengan kejadian-kejadian atau kedepannya ada kejadian itu, mereka tuh lapornya ke BP dulu atau ke wali kelas dulu, ke BP. Setelah itu kalau misalnya BP tidak bisa menangani, ya lanjut ke tingkat kepala sekolah. Setelah itu baru kalau misalnya bisa diselesaikan di sekolah, bisa di sekolah. Kalau misalnya orang tua mau ambil ranah hukum, ya itu haknya mereka. Ya, kita tidak bisa melarang. Jadi silakan anak-anak bisa lapor ya ke BP dan mereka jangan takut ya, speak up. Tapi jamin juga mereka tidak ketika mereka lapor nanti malah ditahan nilainya atau malah kepala sekolah bagaimana? Ya, kalau terjadi sesuai dengan kenyataan tuh saya rasa tidak perlu karena semua sekarang tuh apa-apa pakai ada undang-undang. Kita mau lari dari undang-undang kan tidak mungkin. Ya tuh siapa mau pelintir ini undang-undang? Begitu kan. Kayak pesannya untuk guru-guru Pak, supaya dalam mengajar bagaimana ketika dalam menyikapi anak-anak juga kan kita lihat anak-anak sekarang generasi strawberry ini kan juga pesannya apa nih buat teman-teman? Ya, saya berpesan untuk teman-teman saya semua yang ada di SMP 11 ya, dan mungkin di sekolah lain juga ya. Iya, mungkin juga di sekolah lain ya. Ya, mari kita mengajar, jalani tugas kita dengan baik ya. Kita harus profesional dalam menangani segala masalah yang ada di lingkungan sekolah, terutama anak-anak kita. Apapun masalah mereka, kita wajib menyelesaikannya dengan baik. Tidak dengan kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Itu saja. Luar biasa. Ya. Sekarang yang terakhir berbagi pengalaman Kaila. Kami pernah jadi guru, pernah hadapi anak-anak yang juga orang tua bilang otak kopeng, ya. Benar. Ya, kita tegur baik-baik. Itu bagaimana tipsnya? Saya nih sebagai guru ya, saya manusia juga. Iya, manusia juga tuh itu ya. Tipsnya itu saya kalau misalnya anak-anak itu ditegur, kalau tidak, kita biasanya kalau tegur 1-2 kali, kalau mereka tidak dengar tuh saya lebih banyak diam. Saya diam sejenak sampai mereka memperhatikan saya apa yang saya lakukan. Saya hanya diam dan itu sebentar pasti mereka akan diam. Dengan sendirinya mereka pasti akan begini. Jadi kalau mereka semakin kita menegur dengan kata-kata yang di luar dari mereka punya perkiraan, pasti
pasti mereka akan tetap begitu. Ya, kita diam, akhirnya mereka lihat. Akhirnya mereka Selama ini saya lakukan begitu. Saya bilang kalau ngomong banyak biar saya yang diam saja. Tapi sempat terpancing emosi nggak? Pernah. Selalu, itu namanya manusia. Ya. Manusia pasti. Tarik napas ketika bapak merasa emosi. Itu pasti. Emosi itu pasti. Tapi harus tetap apa ya, tahan emosi. Jangan sampai kita naik tangan fisik. Sekarang orang bilang apa, di ujung tombak, di ujung rotan ada dulu di ujung rotan ada emas, Ya, tapi sekarang di ujung rotan ada penjara. ada hukuman. Ada hukum, ya. Jadi itulah itu yang selalu saya hati-hati, karena ya kita kan sudah tahu seperti apa nanti ya. Jadi seperti itu kakak. Nah, untuk anak-anak yang lagi belajar kan maksudnya mereka jiwa-jiwanya juga masih bagaimana untuk menghormati guru dan apakah pesan mereka. Anak-anak ini dan mereka punya segala macam sifat remaja yang masih masih mau mencari jati diri nih ya, itu sudah caranya bagaimana ya kita, ya namanya kita seorang guru itu pasti ada banyak cara supaya anak-anak itu bisa menghormati guru. Contoh saja tadi pagi, saya itu ada anak-anak dari OSIS bilang begini, yang MPK OSIS, ibu, ini anak ini kawan, di rambut ada merah-merah, kita suruh dia ada cat kasih merah di rambut. Potong kasih tahu dia sudah mau ibu. Saya mana tuh baru kasih tahu. Saya datang peluk dia baik-baik. Rambut tuh bisa kok kasih hitam kembali. Ibu beta belum ada doi. Minggu depan bisa kan? Anak-anak itu butuh kita apa ya, rangkul mereka dengan bahasa yang ramah, itu seperti itu. Tapi kalau kita dengan pasti mereka tidak akan, malah mereka malah tambah liar. Seperti itu tips-tipsnya ya. Untuk orang tua, kapan ketemu dengan komite belum bisa memastikan bahwa sekolah ini akan ke depan aman, ramah dan tanpa kekerasan, kapan ya rencananya? Untuk mungkin nanti pada saat apa ya, karena kami baru-baru kan sudah ada pertemuan dengan sekolah yang lama. Biasanya tuh orang tua kami ketemu tuh nanti pada saat pembagian hasil belajar. Berarti bulan apa itu? Itu sekitar Desember. Masih jauh Desember, tapi dengan kondisi begini akan ada pertemuan. Ya semoga kalau semoga bisa ada, kalau tidak memungkinkan ya. Karena kan pasti orang tua lain khawatir kan. Ini SMP 11 nih, jangan sampai kita punya anak sana pergi bye-bye pulang benjol-benjol ya kan. Dan mungkin mereka belum tahu ini bagaimana. Harus dipastikan bahwa mereka aman-aman di sini. Ya. Terima kasih Kak Ella, salam semua buat guru-guru semua. Apa yang Kak Ella inginkan dan komitmen bahwa sekolah ini tidak akan ada lagi kekerasan. Kalaupun ada pasti akan segera ditindak lagi, tapi bisa segera terrealisasi. Harus ditindak kalau misalnya ada ya. Makasih, terima kasih waktunya. Baik Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Kepala Sekolah SMP 11 Kota Kupang yang baru 1 hari kemarin bukan dilantik ya, diberi tanggung jawab untuk menjadi PLT ya. Semoga semuanya berjalan dengan dikata, suara kebenaran untuk keadilan, Novel dan Kak Ibu Ella Ideke ya. Ella Igo. Saya Novel dan Ibu Ella Igo pamit.